warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genis Putri Handoko, kelas 9. Saya pelajar dari SMP Al-Wasliyah 8 Medan. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara. Dia adalah Sisingamangaraja 12. Dinasti Sisingamangaraja bermula dari seorang leluhur Batak yang bernama Si Raja Oloan. Si Raja Oloan memiliki 6 orang putra. Putra keempatnya, Toga Sinambela, memiliki 3 orang putra. Putra bungsu Toga Sinambela, yakni Raja Bonaneonan, adalah ayah kandung dari Sisingamangaraja 12, pendiri dan leluhur awal dinasti Sisingamangaraja. Sisingamangaraja 12 lahir pada tanggal 18 Februari 1845. Adalah seorang raja di negeri Toba. Pada Februari tahun 1878, Sisingamangaraja 12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaannya di Tapanuli. Penyerangan tersebut dimulai dari pos-pos Belanda yang ada di Tanggal Batu, Tarutung. Sejak saat itu, penyerangan terhadap pos-pos lain terus berlanjut. Bakara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja, diserang oleh kolonial Belanda. Dan pada tanggal 3 Mei tahun 1878, Bakara berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Namun, Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya berhasil meloloskan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para raja yang masih tertinggal di Bakara disuruh oleh Belanda untuk bersumpah setia. Dan kawasan tersebut dinyatakan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Sisingamangaraja 12 adalah seorang kesatria yang tidak mau mengkhianati bangsanya sendiri demi kekuasaan. Dia berjuang hingga akhir hayatnya dengan cita-cita perjuangan untuk membebaskan bangsanya dari penindasan penjajah. Beliau tidak silau dengan kekuasaan yang diberikan untuk menjadi seorang raja Batak. Ia lebih memilih mati daripada harus tunduk pada Belanda. Seperti yang ia ucapkan, "Mari kita angkat pedang melawan penjajah. Lebih baik mati tidak punya nama daripada hidup sebagai tawanan." Walaupun Bakara telah ditaklukkan, namun Sisingamangaraja 12 terus melakukan penyerangan secara gerilya. Pos Belanda yang berada di Tanggal Batu berhasil ditaklukkan oleh pasukan Sisingamangaraja. Melihat tindakan tersebut, pada tahun 1907 Belanda berhasil memperkuat pasukan mereka dengan persenjataan lengkap dan bersiap menyerang ke daerah Pakpak. Sisingamangaraja 12 disergap oleh pasukan Korps Moksose, adalah pasukan khusus Belanda. Penyergapan tersebut dipimpin oleh Hans Christoffel di pinggir bukit Aek Sibulbulon, di suatu desa di perbatasan. Kejadian tersebut membuat Sisingamangaraja 12 terkepung dan kewalahan. Namun, Sisingamangaraja tetap melakukan perlawanan sambil memegang senjata pisau gajah dompa.
Salah seorang penembak jitu yang berasal dari pasukan Morsose berhasil mendaratkan tembakan di kepala Sisingamangaraja, tepat di bawah telinganya. Kejadian tersebut membuat Sisingamangaraja gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Sisingamangaraja tewas pada tanggal 17 Juni 1907. Menjelang nafas terakhir, beliau tetap berucap, "Ahu, Sisingamangaraja." Pada kesempatan kali ini, salah satu bentuk contoh penghormatan kita atas perjuangan Sisingamangaraja adalah rasa nasionalisme. Kita sebagai generasi muda dan generasi penerus menteladani Sisingamangaraja sebagai sosok pejuang kemerdekaan dan sebagai suri tauladan bagi setiap elemen bangsa. Terkhususnya kita sebagai generasi muda, sebagai reinkarnasi para pahlawan bangsa, menghargai jasa-jasa mereka dan rasa penghormatan kita atas perjuangan yang telah mereka lakukan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. That's all I can say. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.